Kami, kelompok 5, akan mempresentasikan tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Saya, Karisa Nanda Putri, sebagai moderator. Saya Alvina Septidamayanti, saya sebagai pemateri 1. Saya Ella Amaria Putri sebagai pemateri 2. A. Masa akhir Orde Baru. Pemerintah Orde Baru berakhir karena ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi persoalan bangsa dan negara seperti krisis moneter, politik, hukum, dan kepercayaan. 1. Krisis moneter. Krisis moneter adalah periode krisis keuangan yang menerpa hampir seluruh Asia Timur pada Juli 1997 dan menimbulkan kepanikan bahwa ekonomi dunia akan runtuh. Adapun akibat dari krisis moneter: A. Kurs rupiah terhadap dolar Amerika melemah pada tanggal 1 Agustus 1997. B. Pemerintah melikuidasi 16 bank bermasalah pada akhir tahun 1997. C. Kepercayaan internasional terhadap Indonesia menurun. 2. Krisis politik. Krisis politik merupakan sebuah peristiwa darurat di mana kebijakan atau langkah yang diambil oleh pemimpin maupun pemerintah tidak merubah masalah yang dihadapi organisasi maupun negaranya menjadi lebih baik. Demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya akan menimbulkan permasalahan politik. Ada kesan kedaulatan rakyat berada di tangan sekelompok tertentu, bahkan lebih banyak dipegang oleh para penguasa. Pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Pada dasarnya, secara de jure atau secara hukum, kedaulatan rakyat tersebut dilakukan oleh MPR sebagai wakil-wakil dari rakyat. Tetapi secara de facto atau dalam kenyataannya, anggota MPR sudah diatur dan direkayasa sehingga sebagian besar anggota MPR diangkat berdasarkan ikatan kekeluargaan atau nepotisme. Keadaan seperti ini mengakibatkan munculnya rasa tidak percaya kepada institusi pemerintah, DPR dan MPR. Ketidakpercayaan itulah yang menimbulkan munculnya gerakan reformasi. 3. Krisis hukum. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dari kekuasaan pemerintah belum dapat direalisasikan. Memang harus diakui bahwa sistem peradilan pada masa Orde Baru tidak dapat dijadikan barometer untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, solusi, dan nepotisme atau KKN. Keempat, tuntutan dan agenda reformasi. Gerakan reformasi tahun 1998 mempunyai 6 agenda sebagai berikut. A. Suksesi kepemimpinan nasional. B. Amandemen UUD 1945. C. Pemberantasan KKN. D. Penghapusan duwi fungsi ABRI. E. Penegakan supremasi hukum. F. Pelaksanaan otonomi daerah. B. Perkembangan politik dan ekonomi. 1. Indonesia di bawah pemerintahan B.J. Habibie. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, Indonesia dihadapkan pada 5 isu besar, yaitu masa depan reformasi, ABRI, daerah yang ingin memisahkan diri dari NKRI, Soeharto, keluarga, kekayaan, serta kroni-kroninya, serta masa depan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Untuk menghadapi berbagai isu tersebut, pemerintahan B.J. Habibie mengeluarkan kebijakan sebagai berikut. A. Kebijakan pada bidang politik. Yang pertama, membuat undang-undang tentang partai politik, pemilu, dan susunan kedudukan MPR. Yang kedua, penghapusan duwi fungsi ABRI. Yang ketiga, pembebasan tahanan politik atau TAPOL. B. Kebijakan kebebasan mengeluarkan pendapat dan pers. Pemerintah B.J. Habibie memberikan kebebasan berpendapat di muka umum dalam upaya mengkritisi kinerja pemerintah. C. Kebijakan reformasi hukum dan peradilan. Melaksanakan sistem peradilan yang jujur dan adil. Mengajukan tokoh-tokoh Orba yang terlibat KKN ke pengadilan. Mengajukan tokoh-tokoh yang terlibat kasus kontroversial seperti kasus Marsia, Udin Wartawan Bernas, serta kasus penculikan aktivitas HAM dan demokrasi lainnya ke pengadilan. D. Kebijakan ekonomi. 1. Pembentukan BPPN atau Badan Penyihatan Perbankan Nasional. 2. Mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.
2. Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Kiai Haji Abdurrahman Wahid terpilih sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 1999. Pemilihannya berjalan dengan demokratis dan transparan. Beliau yang biasa disebut Gus Dur dicalonkan sebagai presiden oleh poros tengah, yaitu Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Bulan Bintang. Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid didampingi oleh Megawati Soekarno Putri sebagai wakil presiden. Mereka bekerja sama membentuk kabinet yang disebut dengan Kabinet Persatuan Nasional. Kabinet diumumkan pada tanggal 28 Oktober 1999. Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid melakukan pembagian kekuasaan dengan wakil presiden. Tugas yang menjadi kewenangan wakil presiden antara lain sebagai berikut. A. Menyusun program dan agenda kerja kabinet. B. Menentukan fokus dan prioritas kebijakan pemerintah. C. Memimpin sidang kabinet. D. Menandatangani keputusan tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat setingkat eselon 1. 3. Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Kebijakan yang dikeluarkan Presiden Megawati Soekarno Putri dalam rangka menanggapi tuntunan reformasi dari masyarakat sebagai berikut. A. Bidang politik. 1. Mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pada bulan Desember 2003, Presiden Megawati meresmikan berdirinya KPK yang berkantor pusat di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta. Kedua, mengamandemen Undang-Undang Pemilu. Pada tahun 2002, MPR berhasil mengamandemen UUD 1945 sebanyak 14 pasal. Yang B adalah bidang ekonomi. Pada tahun 2003, banyak utang luar negeri Indonesia yang jatuh tempo. Hal tersebut menjadi pukulan telak bagi pemerintahan Megawati yang baru untuk berusaha lepas dari krisis ekonomi. 4. Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terjadi banyak kemajuan di berbagai bidang. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi dan kebebasan berpendapat. Di bidang politik, Susilo Bambang Yudhoyono telah berhasil mengubah citra Indonesia dan menarik investasi asing dengan menjalin berbagai kerjasama dengan banyak negara dan pada masa pemerintahannya antara lain dengan Jepang. Ciri politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Yang pertama, terbentuknya kemitraan strategis dengan negara-negara lain seperti Jepang, Tiongkok, India, dan lain-lain. Yang kedua, terdapat kemampuan beradaptasi Indonesia terhadap perubahan-perubahan domestik dan perubahan-perubahan yang terjadi di luar negeri atau internasional. 2. Di bidang ekonomi, salah satu kebijakan ekonomi pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono adalah mengurangi subsidi dengan menaikkan bahan-bahan minyak atau BBM. Untuk mengurangi beban masyarakat, pemerintah mengeluarkan kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin. 3. Di bidang sosial, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berhasil meredam berbagai konflik di Ambon, Sampit, dan Aceh. Di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono juga telah dibuat undang-undang mengenai pornografi dan porno aksi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 1. Industri Dirgantara Nasional. Ketika Republik Indonesia baru saja berdiri, Nurtanio Pringgo Adisuryo dan kawan-kawannya dari Angkatan Udara Republik Indonesia sudah mulai membuat pesawat kecil jauh sebelum IAE 1986. Pesawat Sikumbang yang dipajang di Markas Industri Pesawat Terbang Nusantara, Bandung adalah salah satunya. Setelah kelahiran Sikumbang, rentetan gemilang dunia industri dirgantara Indonesia telah berkembang. Nama-nama pesawat terbang rakitan dalam negeri makin bertambah, seperti helikopter Super Puma hingga pesawat terbang CN-235. Kembalinya B.J. Habibie ke Indonesia pada 1973 merupakan masa penting bagi perkembangan pesawat terbang Indonesia. Habibie punya bekal pengalaman penting sebagai ahli industri pesawat di Messerschmitt, Jerman. Untuk dibawa pulang ke tanah air, Presiden Soeharto memintanya untuk memimpin industri dirgantara Indonesia. Industri ini berawal dari industri pesawat terbang Nurtanio di era Presiden Soekarno. Nurtanio merupakan salah satu perintis industri dirgantara Indonesia. Setelah kematian Nurtanio pada 1966, lembaga pembuatan pesawat yang semula bernama Lembaga Persiapan Industri Penerbangan berganti nama menjadi Lembaga Industri Pesawat Terbang Nurtanio. Teknologi komunikasi dan transportasi. A. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang informasi komunikasi. 1. Radio.
Perkembangan radio di Indonesia dimulai tanggal 1 April 1933 ketika Mangkunegara VII dan Sarsito Mangungkusuma mendirikan SRV di Surakarta. 2. Televisi. Paul Nipkow dikenal sebagai bapak televisi karena penemuannya berupa elektrik, teleskop dan dapat mengirim gambar melalui udara dari satu tempat ke tempat lain pada tahun 1883 sampai 1884. 3. Televisi satelit. Di Indonesia juga banyak digunakan sistem penyiaran melalui satelit yang hanya dapat ditangkap dengan menggunakan antena parabola. Awalnya sistem ini menggunakan antena parabola berukuran besar. 4. Komputer. Perkembangan perangkat keras komputer berlangsung sangat pesat. Selain daya muatnya yang makin besar, kecepatan operasinya juga makin tinggi. 5. Internet. Internet dapat dideskripsikan sebagai sebuah jaringan dari jaringan-jaringan yang menggabungkan komputer pemerintah, universitas, dan pribadi bersama-sama dan menyediakan infrastruktur untuk penggunaan email, buletin, penerimaan file, dokumen hypertext, batis data, hingga sumber-sumber komputer lainnya. 6. Satelit komunikasi. Sejak tahun 1976, Indonesia telah memasuki era informasi modern dengan beroperasinya sistem komunikasi satelit domestik SKSD Palapa 1. B. Transportasi darat. Yang pertama adalah Perum Damri. Damri singkatan dari Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia atau ejaan lama, yang dibentuk berdasarkan maklumat Kementerian Perhubungan RI nomor 01-Damri-46 tanggal 25 November 1946. Yang kedua adalah PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Sejak Indonesia merdeka, perkembangan perkeretaapian di Indonesia makin bertambah pesat. Perkeretaapian di Indonesia dimulai secara resmi pada saat 28 September 1945 diumumkan oleh AMKA atau Angkatan Muda Kereta Api. C. Transportasi air (sungai, danau, dan laut). Yang pertama adalah PT Perni atau Pelayaran Nasional Indonesia. Kepanjangan dari Perni adalah Pelayanan Nasional Indonesia. Berdasarkan surat keputusan bersama antara Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum tanggal 5 September 1950 yang isinya mendirikan Yayasan Penguasaan Pusat Kapal-Kapal atau PEPSISKA. Yang kedua, PT ASDP Indonesia Ferry. Yang ketiga, PT Jakarta Lloyd. Yang keempat adalah PT PAL Indonesia. D. Transportasi udara. Yang pertama adalah PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia. Tanggal 26 Januari 1949 dianggap sebagai Hari Garuda Indonesia. Yang kedua adalah PT Merpati Nusantara Airlines. PT Merpati Nusantara Airlines atau selanjutnya dikenal dengan nama Merpati Nusantara adalah salah satu perusahaan penerbangan nasional domestik di 3. Lahirnya Revolusi Hijau. Revolusi Hijau adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional ke cara modern. Ada beberapa latar belakang munculnya Revolusi Hijau, antara lain: A. Hancurnya lahan pertanian akibat Perang Dunia I dan II. B. Banyak lahan tidur yang tidak terurus. C. Upaya peningkatan produksi pangan. D. Munculnya masalah kemiskinan yang disebabkan pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat pesat, yang tidak sebanding dengan peningkatan produksi pangan. Revolusi hijau di Indonesia mulai berkembang pesat pada masa pemerintahan Orde Baru. Keinginan pemerintah agar Indonesia mampu mencukupi kebutuhan pangan sendiri menyebabkan revolusi hijau harus digunakan. Keberhasilan penerapan revolusi hijau di Indonesia adalah swasembada beras. Swasembada pangan atau beras yang digagas oleh pemerintah Orde Baru dilaksanakan dalam 5 hal, yaitu intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi pertanian, mekanisasi pertanian, dan rehabilitasi pertanian. A. Intensifikasi pertanian adalah upaya peningkatan hasil pertanian dengan cara meningkatkan mutu garapan petani itu sendiri. B. Ekstensifikasi pertanian. Ekstensifikasi pertanian adalah memperluas lahan tanah yang dapat ditanami dengan pembukaan lahan-lahan baru. C.
C. Diversifikasi pertanian. Diversifikasi pertanian adalah usaha penganekaragaman jenis usaha atau tanaman pertanian untuk menghindari ketergantungan pada salah satu hasil pertanian. D. Mekanisasi pertanian. Mekanisasi pertanian adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan mesin-mesin pertanian modern. E. Rehabilitasi pertanian. Rehabilitasi pertanian merupakan usaha pemulihan produktivitas sumber daya pertanian yang kritis, yang membahayakan kondisi lingkungan, serta daerah rawan dengan maksud meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah yang bersangkutan. F. Dampak revolusi hijau di Indonesia. 1. Dampak positif revolusi hijau. A. Ditemukannya bibit unggul. B. Masalah kekurangan pangan dapat teratasi secara baik bahkan bisa bersuasembada. C. Produksi yang semula terbatas sekarang dapat ditingkatkan hasilnya. 2. Dampak negatif revolusi hijau. A. Sistem bagi hasil mulai digeser oleh sistem upah. B. Akibat efisiensi kesempatan kerja di pedesaan menjadi kurang. C. Pengaruh ekonomi uang di dalam berbagai hubungan sosial di daerah pedesaan makin kuat.